Oke Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta disebut namanya Dewi. Hai Dewi. Nah, kisah yang Dewi sampaikan ini Wak dialami langsung oleh Pak D-nya Dewi yang namanya Pak Ahmad. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Dewi masih duduk di bangku SMP ya, sekitar tahun 2008 gitu lah Wak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, aku mau ceritain sedikit nih Wak ya tentang latar belakang dari Pak D-nya Dewi atau Pak Ahmad ini ya. Nah, jadi Wak, beliau ini adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sangat baik kali Wak. Beliau ini suka berbagi dengan orang-orang sekitar di tengah segala keterbatasan ekonomi keluarganya sendiri. Nah, selain itu Wak, beliau ini juga dikenal sebagai orang yang sangat soleh. Setiap hari ngaji dan setiap mendengarkan azan tanpa menunda-nunda, beliau langsung mendirikan sholat berjamaah di masjid Wak. Nah, meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Ahmad ini nggak pernah ngeluh. Beliau selalu bersyukur dan tawadhu Wak dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Wak, Pak Ahmad ini bekerja sebagai penjual kain kafan keliling. Maklum memang Wak, di sekitar wilayah tempat Pak Ahmad ini tinggal, jarang tuh ada toko-toko yang menyediakan kain kafan. Jadi Pak Ahmad selalu menjajakan jualannya ini setiap hari dari satu desa ke desa yang lain, dan tidak jarang juga beliau ini juga berjualan di kecamatan yang berbeda yang cukup jauh dari rumahnya. Setiap harinya Pak Ahmad ini berangkat dari pagi dan biasanya pulang ke rumah itu saat matahari sudah mulai terbenam. Dan saat kembali ke rumah Wak, biasanya dagangan Pak Ahmad ini udah habis terjual loh, dan uang dari hasil jualannya ini selalu beliau berikan kepada istrinya untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kenapa Nadia dagangan Pak Ahmad ini selalu habis jual kain kafan tiap hari orang mati di sana? Nah gini Wak, hal ini kata Dewi ya, hal ini dikarenakan beliau ini tinggal di sebuah kota kecil yang terkenal sebagai tempat eksekusi para narapidana kelas kakap. Nah, kalian tahu sendiri lah kan di mana kan. Oke. Nah, kecamatan tempat Pak Ahmad ini tinggal Wak, aksesnya itu cukup jauh memang menuju ke pusat kota. Jadi tempat banyaknya toko yang menjual kain kafan itu cuma ada di pusat kota aja. Makanya ketika warga di daerah tersebut ingin membeli kain kafan untuk menguburkan jenazah, kan mau nggak mau mereka harus menempuh jarak yang nggak dekat kan menuju ke pusat kota. Nah, karena hal inilah Pak Ahmad pun kemudian memutuskan untuk menjalani profesi penjual kain kafan keliling. Dan selain sebagai salah satu upaya menafkahi keluarganya Wak, hal itu juga beliau lakukan untuk memudahkan warga di daerah tempat tinggal mereka itu yang juga membutuhkan kain kafan bisa lebih gampang nih belinya kayak gitu. Nah, sampailah tiba pada suatu hari Wak, seperti biasa nih Pak Ahmad berangkatlah dari rumah kan di pagi hari setelah sarapan dan mulai berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar rumahnya hingga menuju ke beberapa wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tapi entah kenapa tumben-tumben pula tuh hari itu tidak ada seorang pun yang membeli kain kafannya Pak Ahmad, sehingga dagangan Pak Ahmad ini belum laku satu pun Wak sepanjang hari itu. Padahal di hari-hari biasa kain kafan Pak Ahmad ini selalu laku terjual loh, entah satu atau dua buah lah yang pasti akan selalu ada yang beli. Tapi meskipun sampai menjelang siang nih Wak, dagangannya belum juga ada yang laku satu pun. Dan pada saat itu Pak Ahmad masih positif thinking nih Wak, dan beliau belum mau balik ke rumah. Ini kan masih sore, aku lanjut jalan aja lah dulu, siapa tahu nanti ada yang beli, gitu pikirnya Pak Ahmad kan. Nah tapi Wak, sayangnya sampai menjelang maghrib nih dagangannya Pak Ahmad enggak juga ada yang laku satu pun. Hingga kemudian beliau berpikir, ya udahlah namanya juga jualan ya kan, mungkin hari ini belum ada rezekinya gitu. Akhirnya karena beliau ini juga kelelahan setelah jualan keliling seharian, Pak Ahmad pun memutuskan untuk mampir tuh ke musola terdekat untuk istirahat dan juga sholat maghrib terlebih dahulu sebelum nantinya balik ke rumah. Dan memang sudah kebiasaannya Pak Ahmad Wak, setiap kali beliau ini berjualan lumayan jauh, beliau selalu menyempatkan sholat di masjid terdekat. Takutnya kan kalau misalnya sholat di rumah nanti waktu maghribnya udah keburu habis kayak gitu. Nah setelah selesai sholat maghrib kan Wak, Pak Ahmad ini duduk-duduk bentar lah itu di teras musola tuh kan untuk melepas lelah. Dan di saat itu pula tiba-tiba Pak Ahmad ini dihampiri oleh seorang bapak-bapak pakai baju koko putih yang tadi juga ikutan sholat tuh sama dia di musola. Nah kita sebut aja nama bapak-bapak ini Pak Kamil Wak ya. Nah jadi Pak Kamil ini berbahasa basi lah kan, terus ngajak ngobrol Pak Ahmad. Dia tanya, "Bapak jualan apa Pak?" "Oh ini saya jualan kain kafan." Gitu. "Masya Allah, gimana hari ini pasti rame ya Pak ya?" Kata si Pak Kamil kan. "Alhamdulillah Pak, biasanya rame tapi hari ini belum ada yang laku," katanya. "Oh alah, emang Pak Ahmad ini asalnya dari mana?" "Kayaknya bukan dari sini ya Pak ya, Bapak belum pernah saya lihat di sini," kata Pak Kamil kan. "Oh iya Pak, saya dari desa X," kata Pak Ahmad. "Jauh kali itu dari sini," katanya. Nah Pak Kamil yang merasa iba melihat kondisinya Pak Ahmad yang sudah menempuh jarak jauh dengan dagangan yang belum laku-laku juga itu kan, akhirnya beliau mengucapkanlah sesuatu yang membuat Pak Ahmad ini kaget sekaligus bersyukur. Dia bilang, "Oh ya udah gini aja Pak Ahmad,
Ahmad, semua dagangan Bapak hari ini saya beli semuanya. Ya, betul Pak, kata Pak Ahmad kan. Iya betulan. Nih berapa semuanya Bapak itu nanti saya aja yang beli. Itu kata Pak Kamil sambil tersenyum, Wak. Nah mendengar hal itu Pak Ahmad yang hari itu jualannya sepi jelas ngerasa senang kali lah, macam dapat rezeki tak disangka-sangka ya kan. Beliau langsung bisa membayangkan akan langsung memberikan uang yang dikasih Pak Kamil ini ke istrinya yang ada di rumah. Pokok senang kali lah Pak Ahmad waktu itu, Wak. Nah tidak lama setelah itu Pak Ahmad ini memang gak langsung balik ke rumah, Wak, karena beliau ini harus mengantarkan semua dagangannya itu atau kain kafannya ini ke rumahnya Pak Kamil terlebih dahulu. Soalnya kan transaksi jual beli kain kafan tadi dilakukan di depan musola, Wak, bukan di rumahnya Pak Kamil. Apalagi jumlah dagangan yang dibeli waktu itu banyak kali loh, sehingga Pak Kamil nggak mungkin lah bawa dagangan itu sendirian kan. Nah dah tuh mereka pun berdua pergilah ini ke rumah Pak Kamil untuk ngantar si kain kafan ini. Nah sesampainya di rumah Pak Kamil, Wak, istrinya Pak Kamil yaitu kita sebutnya Bu Kamil kan, beliau menyambut hangat nih kedatangan suaminya dan juga tamu suaminya. Bu Kamil pun menyuruh Pak Ahmad masuk dan juga menyediakan secangkir kopi hangat sambil Pak Ahmad ini terus memasukkan semua kain-kain kafan yang dibeli sama Pak Kamil itu ke dalam rumah. Nah waktu nyampe di rumah ini, Wak, Pak Ahmad merasa terkesima kali. Karena apa? Rumah Pak Kamil betul-betul besar, terawat kali rumahnya. Bahkan kata Pak Ahmad nih, Wak, ya, lantai sama dindingnya itu terbuat dari marmer mahal yang terkesan mewah kali rumah tuh. Perabot yang ada dalam rumah itu, Wak, jauh berbeda kali sama perabot yang ada di rumahnya Pak Ahmad tuh kalian. Semuanya terlihat lebih lengkap dan lebih mahal pastinya. Dan sebenarnya juga, Wak, jika diperhatikan dari luar nih, Wak, ya, rumah Pak Kamil ini terlihat lebih mentereng dibanding sama tetangga-tetangga yang lain. Sehingga dari sana Pak Ahmad berkesimpulan bahwa keluarga Pak Kamil ini betul-betul kaya raya, betul-betul keluarga kaya raya yang baik hati di desa ini pasti ya. Wajar aja lah beliau mau beli semua kain kafan aku, karena ya selain kaya Pak Kamil ini ternyata dermawan gitu dalam hatinya. Nah dah lah tuh kan, setelah semuanya selesai, setelah barang-barang itu dimasukkan ke dalam rumah, Pak Kamil ngomong nih sama Pak Ahmad, Pak Ahmad kalau mau kamu istirahat aja dulu di sini, barangkali kamu mau mandi dulu sekalian nanti sholat isya, kata Pak Kamil kan. Nah mendengar tawaran dari Pak Kamil, Pak Ahmad pun dengan senang hati, Wak, langsung mengiyakan. Di situ Pak Ahmad mikir, lumayan nih aku bisa rebahan sebentar di sofa ruang tengah pun jadilah, daripada tadi di masjid aku cuma bisa duduk-duduk di lantai aja, nggak enak, aku mau tiduran di sana, kata gitu. Karena memang waktu itu Pak Ahmad capek kali, Wak, seharian keliling nggak laku-laku, gimana? Ditambah lagi di rumah tersebut Pak Kamil sama Bu Kamil ramah bukan main lagi nyambut kehadirannya Pak Ahmad kan. Dan nggak cuma kopi hangat aja yang mereka siapkan, Wak, mereka juga menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman enak untuk Pak Ahmad. Ada nasi, ada berbagai lauk pauk, dan ada buah-buahan, kue-kuean yang jarang dimakan sama Pak Ahmad di rumahnya itu, Wak. Dan di momen inilah Pak Ahmad merasa kalau memanglah keluarga Pak Kamil ini orang kaya, baik, tulus sekali. Pak Ahmad pun sangat bersyukur telah dipertemukan dengan keluarga sebaik itu. Kan? Nah dalam tuh selepas sholat isya Pak Ahmad ini pun diajak ngobrol lagi nih sama Pak Kamil. Mereka saling bertukar cerita tentang banyak hal hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah Pak Ahmad pun kemudian berpamitan lah kan, mau pulang ini ke Pak Kamil sama istrinya. Pak Kamil terima kasih banyak atas jamuannya, terima kasih juga atas bantuannya, saya pulang dulu ya Pak, istri sama anak saya pasti udah nungguin saya pulang, kata beliau. Nah tapi, Wak, karena sudah terlalu larut malam dan jalanan sudah sepi, Pak Kamil ini jadi khawatir pula sama keadaan Pak Ahmad. Dan sekali lagi Pak Kamil ini menawarkan Pak Ahmad sesuatu yang bukan hanya beristirahat sejenak di rumah itu, melainkan Pak Kamil menawarkan Pak Ahmad untuk bermalam di rumahnya tua. By the way memang, Wak, di kota tempat mereka tinggal itu situasinya masih kental kali akan hal-hal mistis, sehingga sangat tidak disarankan bagi warga sekitar untuk berkeliaran malam hari. Rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kenapa Pak Kamil tuh memperingatkan, udah kau nginep sini aja lah dulu, takut ada apa-apa nanti kau di jalan, kayak gitu. Nah mendengar tawaran dari Pak Kamil itu, sebenarnya hati kecil dari Pak Ahmad ini ingin menolak, Wak, karena merasa nggak enak hati lah atas semua kebaikan yang udah dikasih sama Pak Kamil keluarga kan. Udah diborongnya dagangan aku, udah dikasihnya aku makan, udah disambutnya kali aku, disuruh pula aku nginap di sini, nggak enak aku. Tapi lagi-lagi, Wak, Pak Kamil dan istrinya memberikan alasan yang lagi-lagi pun masuk akal. Rumah kau jauh, udahlah ini malam, jalanan gelap, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah karena dipikir ada betulnya juga ucapan ibu sama bapak Kamil ini kan, akhirnya Pak Ahmad pun memutuskan untuk menerima tawaran menginap di rumah mereka dan pulang ke rumah keesokan harinya. Oh baiklah Pak, terima kasih banyak ya Pak, sekali lagi. Nah mendengar jawaban dari Pak Ahmad, Bu Kamil pun langsunglah itu mengantarkan Pak Ahmad untuk beristirahat di salah satu kamar di rumah tersebut. Pak Ahmad pun masuk, beres-beres, dan dia mau istirahat nih. Nah tidak lama setelah itu, tepatnya jam 10.15 malam, tiba-tiba aja Pak Kamil sama istrinya ngetok pintu kamar Pak Ahmad.
Pak, permisi, kata gue. Buka pintu Pak Ahmad kan. Ya Pak, gimana Pak? Maaf sekali mengganggu waktu istirahatnya. Begini, saya sama istri saya harus pergi ke suatu tempat Pak, karena ada urusan mendesak. Dan kemungkinan kami nggak pulang Pak malam ini. Pak Ahmad di sini aja, nggak usah pulang. Udah malam Pak, bahaya. Nanti besok pagi aja kalau Bapak mau pulang, Bapak pulang lah. Nanti Bapak kunci pintunya, kunci Bapak taruh di pot samping pintu depan Pak. Ya, itu kata Pak Kamil. Tapi Pak, udah. Kamu di sini aja. Saya harus pergi sekarang. Maaf ya Pak Ahmad. Ya udah, pergilah itu Pak Kamil bergegas meninggalkan si Pak Ahmad yang lagi kebingungan tuh. Nah di titik ini Pak Ahmad pasti udah ngerasa heran kali lah. Kok bisa-bisanya mereka berdua ini membiarkan orang yang baru mereka kenal loh menginap di rumahnya tanpa ada mereka di rumah. Apa Pak Kamil nggak takut barang-barangnya kucuri gitu? Secara mereka baru aja ketemu beberapa jam yang lalu loh. Ditambah lagi selama berada di rumah itu Pak Ahmad juga tidak melihat keberadaan anggota keluarga Pak Kamil lainnya. Macam anaknya kah, adiknya kah, siapa yang tidak ada. Cuma mereka berdua ini tengok seharian tuh sama Pak Ahmad. Jadi kalau mereka berdua pergi ya betul-betul Pak Ahmad sendirian lah di rumah itu. Tapi ya udahlah waktu itu kan mungkin memang Pak Kamil ini lagi ada urusan mendesak kali. Dah Pak Ahmad pun tutup pintu balik lagi nih ke kasur. Nah tapi meskipun sudah berusaha untuk berpikir positif nih Pak Ahmad tetap saja merasa nggak enak hati malam tuh. Pak Ahmad jadi nggak bisa tidur dan terus merasa gelisah. Dan sampailah pada suatu waktu entah karena alasan apa, tiba-tiba aja Pak Ahmad ini mendadak bangun dia dari kasurnya dan membuka semua pakaian yang dia kenakan Terus jadi buka ya. Pak Ahmad balik kan itu baju tuh Jadi baju dalam tuh dibalik jadi baju luar, paham kalian kan? Jadi balik baru dipakai lagi. Dan selain itu nggak cuman baju aja loh, Pak Ahmad ini juga membalikan posisi kasur tempat dia beristirahat tadi. Jadi posisi kasur yang bagian bawah tuh diputar sama Pak Ahmad jadi posisi bagian atas. Pak Ahmad sendiri pun nggak tahu nih kenapa dia melakukan hal itu. Mungkin karena beliau ini merasa sangat tidak nyaman berada di kamar tersebut. Baju dibalikkan dipakai, kasur ini balikannya baru dipakai lagi. Ada tuh kan tidak lama kemudian Pak Ahmad pun mencoba kembali memejamkan matanya. Tapi sayangnya lagi-lagi Pak Ahmad tetap nggak bisa tidur. Beliau merasa ada sesuatu yang aneh gitu sama dirinya entah apa. Nah Pak Ahmad yang memang kesulitan tidur ini pun akhirnya kemudian memutuskan masuk dia ke dalam kolong ranjang dengan posisi telungkup dan kepala ini menghadap ke ujung ranjang. Sehingga Pak Ahmad ini masih bisa ngintip keadaan di luar walaupun memang dia berada di kolong kasur. Kalian kebayang ya? Sambil telungkup tapi kepalanya di ujung ranjang. Dan di sini Pak Ahmad terus tuh melapalkan doa-doa untuk bisa meredakan ketakutan yang ada dalam hatinya malam itu. Kok entah kenapa nggak enak aja perasaannya Pak Ahmad ini kan Dan betul aja nih tepat jam 11 malam ketika Pak Ahmad sudah mulai ngerasa terkantuk-kantuk tuh, tiba-tiba saja beliau merasa hawa dingin yang tidak biasa Di luar rumah tuh juga terdengar angin mulai tuh berhembus kencang. Dan membuat pohon-pohon tuh berbunyi. Dan yang lebih mengherankan sekaligus bikin Pak Ahmad ini ketakutan angin yang semula berputar-putar di luar rumah tuh secara mengejutkan tiba-tiba berembus di dalam kamar ya. Terbayang Glenn? Sontaklah hal itu pun langsung membuat bulu kuduk yang merinding. Ngapa nih? Kok jadi ke dalam gini? Apanya Apa tadi? Suaranya. Betulnya juga enak perasaan aku naik ini semua bulu kuduknya kan. Dan gak sampai di situ aja Di waktu yang bersamaan dari arah luar pintu tiba-tiba saja terdengar suara gemerincing macam orang lagi jalan pakai gelang kaki, tau kalian kan? Tadi nggak ada aku tengok bukan dia pakai gelang kaki. Kami lihat lagi, kok ada suara gelang kaki. Dan kemudian Pak Ahmad juga mencium sebuah bau wangi kemenyan. Nyengat kalau sontak semua hal ganjil itu pun langsung membuat Pak Ahmad menjadi sangat ketakutan. Badannya bergetar hebat di bawah kolong apa tuh. Tapi beliau nggak berani nih ngelihat atau keluar dari kolong ranjang tuh supaya tahu siapa yang lagi datang gitu kan. Beliau tetap di bawah kolong ranjang sambil terus membaca doa-doa. Tapi ternyata lidahnya lama-lama terasa kaku macam ada sesuatu yang melarangnya untuk berdoa gitu Tapi walaupun di tengah rasa takut ya Pak Ahmad terus membaca doa apa aja yang bisa ayat kursi, al-falaq, anas, al-ikhlas semua ya. Dan tanpa henti juga Pak Ahmad memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi. Tapi semakin Pak Ahmad ini berdoa, suara gemerincing itu bukan yang hilang, bukan, justru terasa makin dekat, makin gede juga suaranya. Hingga seketika beliau mendengar suara pintu kamar diketuk dari luar. Mendengar suara pintu diketuk, awalnya Pak Ahmad ini pikir, Pak Kamil sama istrinya ini jangan-jangan. Tapi makin lama kok suara ketukan itu makin kencang, seolah-olah memaksa Pak Ahmad ini buat keluar bukain pintu gitu Kayak gitu. Aduh
ranjang ini terdengar, disitulah beliau makin merasa takut lagi Wak, dan memutuskan tuh, oh enggak betul ya, aku biar aja lah di bawah kolong ini ya. Makin gak mau buka pintu tuh, biar aja. Beliau tahan napas dan sambil berdoa dalam hati. Dan terus Wak, secara mengejutkan, tiba-tiba saja pintu kamar Pak Ahmad ini didobrak secara paksa oleh seseorang. Ya, dari bawah kolong ranjang Pak Ahmad kan ngintip kan. Pak Ahmad mengintip seseorang yang masuk ke dalam kamar. Dan di momen itulah Pak Ahmad betul-betul terkejut dia Wak, dan bergetar badannya karena beliau melihat ada sosok menyeramkan yang masuk ke dalam kamar itu. Sosok menyeramkan, bukan Pak Kamil, bukan Bu Kamil, bukan. Nah, sosok itu adalah sosok nenek-nenek berbaju putih lusuh, berambut panjang, rambutnya juga warna putih menjuntai dia ke lantai, kukunya hitam, Wak, panjang-panjang. Dan yang lebih menakutkan lagi, Pak Ahmad melihat wajah nenek tersebut hancur berantakan. Wak, ada beberapa bagian dari wajahnya itu yang macam gak utuh tuh. Datang nenek. Dan nenek itu kalian tahu tampak seperti lagi macam ngendus, macam lagi cari sesuatu gitu loh, sambil berkata dengan suara yang sangat menyeramkan. Aku mambu nih manusia, tapi nengendi iki ora ono. Terus sosok tuh ngucap lagi Wak, nengendi kowe, Rini yo, ayo melu aku. Nah, melihat pemandangan tersebut, apa nggak makin keringat dingin Pak Ahmad tua. Dan untungnya beliau tidak putus-putusnya melantunkan doa dan juga selawat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, nenek-nenek itu tetap mondar-mandir Wak. Tetap mondar-mandir dia kan. Dan setelah sekian lama si nenek itu mondar-mandir di kamar tersebut, mencari dan juga mengendus bau-bau manusia. Entah kenapa nenek tua itu malah tetap nggak bisa loh Wak, menemukan tubuhnya Pak apa ini di bawah ranjang. Dia keliling-kelilingnya di kamar tuh. Dan mungkin kan udah capek kali si nenek ini kan. Nenek tua itu pun menyerah dan memutuskan untuk pergi deh keluar kamar. Dah, hawa dingin yang tadinya membuat bulu kuduk itu merinding Wak, perlahan mereda, kata Pak Ahmad. Nah tapi Wak, meskipun sosok nenek tua itu udah pergi, hawa kamar udah balik normal lagi, Pak Ahmad itu tetap aja tuh memilih untuk berada di bawah kolong tempat tidur itu. Nggak mau beliau tuh keluar Wak. Beliau takut kalau sosok tuh balik lagi, gimana? Dia jemput aku. Biarlah aku di bawah sini terus. Nah, hingga akhirnya Wak, setelah menunggu sekian lama dengan perasaan yang cemas dan tidak henti-hentinya merapalkan doa, azan subuh pun berkumandang Wak. Barulah di situ Pak Ahmad memutuskan untuk keluar dari kolong kasur sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mulailah beliau bersiap-siap menjalankan sholat subuh. Setelah sholat, Pak Ahmad pun juga merapikan tuh kamar yang tadinya berantakan. Kasur yang semalam beliau balik dan dibalikkan lagi ke keadaan semula Wak. Dan dirapikannya spray semuanya. Dan begitu juga dengan baju yang beliau kenakan. Pertama dibaliknya lagi ke seperti sedia kala. Nah, setelah semuanya selesai Wak, Pak Ahmad pun keluarlah ini dari kamarnya bermaksud mau segera pulang. Dan ketika Pak Ahmad melewati ruang keluarga, kalian tahu, disitulah Pak Ahmad melihat keberadaannya Pak Kamil dan Bu Kamil yang ternyata udah balik nih ke rumah itu entah sejak kapan. Nah, melihat Pak Kamil sama istrinya yang lagi duduk bersama gitu di ruang keluarga kan, Pak Ahmad pun langsunglah menyapa mereka dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selamat pagi Bapak, Ibu. Aduh, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas semua bantuannya, jamuannya, dan tumpangannya malam ini. Sekarang saya mau izin pulang dulu ya Bapak, Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Itu kata Pak Ahmad Wak. Tapi anehnya, meskipun Pak Ahmad udah bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa tadi malam, Pak Kamil yang melihat kemunculannya Pak Ahmad justru tidak membalas sapaannya Pak Ahmad Wak. Pak Kamil ini malah apa? Malah nampak bengong deh, terkejut dia. Kok masih di sini? Itu kata Pak Kamil Wak. Kok masih di sini? Tatapannya tuh macam mau ditelannya Pak Ahmad Wak, melotot kali, dia terkejut, macam nggak percaya gitu loh. Nah, meskipun Pak Ahmad juga keheranan melihat reaksi dan ucapan dari Pak Kamil tadi, Pak Ahmad yang perasaannya makin nggak enak memilih langsung bergegas keluar dari rumah dan pulang pada saat itu juga dengan hati yang berdebar-debar Wak. Ditinggalin ya Bu Kamil sama Pak Kamil keluar deh. Dah, sesampainya di rumah Pak Ahmad pun merasa tubuhnya jadi lemas sekali dan nggak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Beliau pulang ke rumah gitu aja Wak, buka pintu nggak sampai pula sempat
ngucapin salam tuh, istrinya Bu Ahmad yang dari tadi malam menunggu kehadiran suaminya pun merasa lega sekaligus heran juga. Apalagi dia melihat wajah Pak Ahmad ini pucat pasi. Ibu nanya lah kan, Bapak dari mana aja? Baru kali ini loh Bapak jualan nggak pulang. Semalam Bapak kemana? Bapak tidur di mana Pak? Kemarin Bapak tidur di rumah teman Bapak. Kemalaman Bu Bapak kemarin. Nah di titik itu Pak Ahmad tidak menceritakan tuh apa yang terjadi kepadanya malam tadi kepada sang istri ataupun juga sama anak-anaknya. Karena apa? Karena Pak Ahmad ini takut lah kan buat keluarganya khawatir kan. Pak Ahmad diam aja. Diam, minta bawakan air minum. Ntar lu aku juga minum. Dah. Kan? Nah tapi walaupun diselimuti ribuan pertanyaan akan kejadian yang beliau alami tadi malam, di hari itu Pak Ahmad yang sudah merasa cukup baikan pun tetap menjalankan rutinitas seperti biasanya, yaitu berjualan kain kafan. Dan di hari itu Pak Ahmad memang sengaja nih berkeliling di desanya Pak Kamil. Karena dalam hatinya Pak Ahmad tuh masih ngerasa sangat curiga kali lah dengan apa yang terjadi sebenarnya nih dan juga ingin membuktikan kecurigaan tersebut. Makanya dia mau ngecek langsung sama mata kepalanya sendiri nih. Dan tidak berselang lama setelah sampai di dekat rumahnya Pak Kamil, Pak Ahmad melihat sesuatu yang betul-betul membuatnya tercengang. Kalian tahu? Pak Ahmad melihat rumahnya Pak Kamil ini ramai didatangi oleh orang, dan beliau juga melihat ada bendera putih di depannya. Sebagai apa? Tanda duka cita karena ada warga yang meninggal dunia. Nah Pak Ahmad yang ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pun langsunglah mendekat ke arah rumah tersebut kan dan bertanya nih kepada salah seorang warga yang memang ada di sana. Pak Ahmad nanya, niki sinten sing sedo Pak? Oh itu yang meninggal Pak Kamil sama Bu Kamil, kata si bapak ini. Nah mendengar jawaban tersebut Pak Ahmad langsung terkejut bukan kepalang lah Baru tadi pagi loh aku pamitan sama Pak Kamil, Bu Kamil kondisi mereka bebe aja, bugar-bugar aja, sehat-sehat aja, gak ada terlihat sakit sama sekali. Kok sekarang udah ditemukan meninggal dunia masih pagi juga loh itu Dan ternyata menurut cerita tetangga tersebut, Pak Kamil sama Bu Kamil ini pertama kali ditemukan sama ART-nya mereka yang biasanya memang datang pagi-pagi untuk bersih rumah. Gantung maaf. Nah sesampai di sana Mbak RT ini tidak kunjung dibukakan pintu sama mereka. Padahal biasanya setiap pagi pasti Bu Kamil udah buka pintu. Kadang-kadang malah pagi-pagi Pak Kamil udah siram-siram bunga di luar. Nah Mbak RT yang curiga ini pun langsunglah melapor ke warga dan juga mendobraklah itu pintu rumahnya Pak Kamil. Dan di sanalah mereka menemukan Pak Kamil dan Bu Kamil sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan apa penyebab dari meninggalnya Pak Kamil dan Bu Kamil ini. Pak Ahmad yang mendengar semua cerita itu pun cuma bisa ngebatin bener dugaan aku nih. Kenapa? Karena kemungkinan hal yang terjadi pada Pak Ahmad ini semalam adalah karena Pak Kamil dan Bu Kamil sudah menjadikan Pak Ahmad tumbal pesugihan yang sudah memang biasa dilakukan oleh keluarga tersebut. Tapi gagal. Dan ternyata pula nih yang menurut warga sekitar sudah menjadi rahasia umum bagi mereka bahwa Pak Kamil dan Bu Kamil adalah pelaku praktek pesugihan dengan sering menumbalkan tamu-tamunya. Pak Ahmad, tamu Pak Kamil. Semua tamu yang datang ke rumah itu pasti tidak lama setelahnya dikabarkan meninggal dunia secara mendadak dan misterius. Dan pada saat mendengar cerita dari warga itu, dalam hati Pak Ahmad pun agak setuju dengan pendapat mereka. Kenapa? Karena menurut nalurinya terlalu aneh bagi seseorang untuk membiarkan orang asing menginap di rumahnya. Sedangkan si yang punya rumah tuh meninggalkan rumah tuh gitu aja. Harta benda ada dalam rumah itu, atau ada orang baru percaya ya kan nggak mungkin. Dan katanya juga ini entah benar atau tidak, kembali ke kepercayaan kalian masing-masing juga nih, bahwa katanya sebetulnya sosok-sosok yang akan menjemput tumbal ini merupakan sosok atau makhluk atau setan atau jin yang bonga, yang stupid gitu loh. Karena apa? Karena ketika si penumbal nih ngasih tahu, "Woi, tumbalmu ada di atas tempat tidur." Ya mereka bakal cuma cari di atas tempat tidur aja, Dan hal inilah yang memang diyakini sama Pak Ahmad. Ketika beliau mendapatkan instruksi dari Abu Kamil untuk beristirahat di atas kasur, Pak Ahmad justru memilih tidur di kolong ranjangnya. Dan sampai sini kalian juga ingat kan, kasur tadi tuh posisi kan dibalik itu sama Pak Ahmad. Supaya apa? Supaya menghilangkan bau manusia dari kasur yang tadi sempat beliau tiduri. Termasuk juga dengan pakaian yang beliau kenakan itu dibalik itu juga
tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengkamuflase penglihatan dari setan itu. Wallahu alam nih Wak ya. Tapi memang karena inilah Pak Ahmad ini bisa kayak selamat dari maut yang menjemput dia tuh dari nenek-nenek itu. Kenapa nenek tuh nggak cari di bawah kolong kasur? Karena memang diinstruksikan sama siapa itu si penumbal tuh, tumbalku ada di atas kasur, tengok di atas kasur aja lah. Nggak ada orang tumbalku di bawah kok, itulah stupidnya di situ. Udah kan Wak, barulah setelah itu Pak Ahmad pun menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu kepada keluarganya, termasuk ke Dewi inilah si Wawa kita nih. Supaya apa? Supaya kisahnya ini bisa diambil sebagai pelajaran agar mereka semua senantiasa berhati-hati, terutama terhadap orang yang baru dikenal. Intinya apa Wak? Jangan mudah terlena dengan kebaikan seseorang, apalagi kalau dirasa kebaikan itu terlalu berlebihan seperti tidak masuk akal ya. Nah jadi itu aja lah Wak, cerita tentang Pak Ahmad, seorang penjual kain kafan keliling yang selamat dari mautnya. Dan cerita ini pastinya mengandung satu pesan moral yang juga nggak jauh-jauh beda nih sama KW 101 kita dari Teh Risa. Kalian udah nonton videonya kan? Nah dari kisah kedua orang tersebut, kalau dilihat benang merahnya Wak, baik Pak Ahmad ataupun Kang Badar, mereka berdua ini adalah orang yang betul-betul kuat dalam menjaga ibadahnya. Sholat iya, ngaji terus, sedekah terus, semuanya rajin, nggak pernah dilewatin sama mereka berdua kan. Dan beliau-beliau ini juga selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala situasi, seburuk dan semengerikan apapun keadaannya. Dan hal itulah yang menyelamatkan mereka dari ancaman dan juga gangguan iblis. Semoga Wawa sekalian yang lagi nonton video ini bisa mengambil hikmah dan juga mengamalkan hal-hal baik dari kisah ini Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.